Baiklah, selamat pagi, siang, ataupun malam. Saya Bastoto Aldinari Ginting, NPM 180710014, mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta, Prodi Informatika, yang menjelaskan tentang proyek UAS Grafika Komputer yang telah saya kerjakan. Urutan dari pembuatan kode yang saya lakukan adalah pengkodean ruang tamu, meja dan sofa, dua lemari, figura, kemudian dilanjutkan dengan penggabungan semua objek. Oke, pertama adalah pengkodean ruang tamu. Tahap pertama ini membuat kubus untuk ruangan. Jadi, pertama membuat gambar dinding. Ini adalah kubus yang digunakan untuk menjadi ruangannya nanti. Kemudian di sini membuat vektor. Di sini yang digunakan untuk membuat setiap sisi-sisi dari ruangan tersebut. Sisi depan, sisi belakang, sisi kiri, kanan, atas, dan bawah. Untuk bagian atas dan bawah, teksturnya berbeda. Di sini kita menggunakan load tekstur. Yang tekstur surface-nya adalah tekstur langit. Dan bagian bawah tekstur lantai. Ini berbeda karena kubus ruangannya nanti memiliki lantai dan langit yang berbeda dari dindingnya. Yang lainnya tidak digunakan tekstur karena akan di-set dengan ambil gambar tekstur dinding. Sehingga itu akan otomatis tergenerate ke dalam kubus bagian depan, belakang, kiri, dan kanan. Oke, tahap kedua ini kita membuat ambil tekstur dinding tadi yang akan membuat depan, belakang, kiri, dan kanan ini memiliki tekstur langit ini tanpa perlu dimasukkan. Karena ini 4 memiliki tekstur yang sama. Kita gunakan tekstur dinding.jpg yang telah dimasukkan ke dalam folder dari Python. Kemudian kita sudah selesai membuat gambar dinding tadi. Kita panggil dibuat dinding. Buat dinding di sini kita ambil tekstur dinding tadi. Kemudian di sini kita ambil gambar dinding yang telah kita ubah. Lalu kita ubah skalanya 20-25 itu untuk menjadi skala di ruangan yang kita gunakan lumayan besar sehingga kita berada di dalam kubus tersebut yang kubus tersebut sebagai ruangan yang kita gunakan. Dan translate ini adalah posisi yang kita gunakan untuk kubus itu berada. Selanjutnya adalah pengkodean meja dan sofa. Di sini pertama kita membuat tekstur. Teksturnya sama seperti yang tadi, perbedaannya hanya load yang kita gunakan menggunakan tekstur meja.jpg. Yang pastinya untuk selanjutnya tekstur meja segala bentuk JPG atau PNG itu sudah ada di dalam folder. Oke, mengambil tekstur dengan kode ambil tekstur meja sama seperti yang tadi. Kemudian pembuatan meja kita gunakan gambar meja. Di sini kita nggak menggunakan buat seperti tadi. Ini gambar dinding karena kita langsung buat di sini. Jadi nggak perlu buat meja lagi, langsung gambar meja aja. Kita buat satu sisi mejanya untuk sebagai alas. Kemudian langsung kita atur posisinya dengan skalanya. Kemudian kita membuat kakinya. Kakinya baru kita buat gambar kubus ini sebagai kaki. Dan mengambil tekstur kaki meja untuk kaki dari meja yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita membuat gambar kaki sama seperti tadi, mengatur posisi dan skala. Cuman beda dari setiap gambar kaki ini adalah cuman di posisinya, posisi dari masing-masing kaki ini sehingga masing-masing kaki berada di tiap ujung-ujung sisi dari meja. Ini. Oke, selanjutnya adalah pembuatan sofa. Pertama, kita membuat gambar sofa terlebih dahulu, gunakan vektor untuk membuat gambar depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Untuk sofa, semua sisinya dibuat sama, jadi tidak ada penggunaan tekstur yang berbeda dari antara setiap sisinya. Selanjutnya, ambil tekstur sofa. Di sini kita mengambil tekstur meja karena tekstur yang kita gunakan sama. Kemudian membuat sofa 2 dan membuat sofa 3.
Di sini kita mengambil tekstur sofa dari tekstur sofa yang sama, terus gambar sofa yang sama juga. Yang berbeda hanya di translate-nya dari posisinya, sedangkan rotate-nya sama saja dengan skala yang sama. Oke, selanjutnya ada tekstur lemari. Di sini tekstur lemari ada dua, karena kita akan menggunakan dua lemari. Yang berbeda hanya tekstur lemarinya, warna biru dan warna ungu. Selanjutnya kita membuat pembuatan lemari. Di sini gambar lemari. Sebelumnya ada dua, ambil tekstur lemari 1 dan tekstur lemari 2. Tapi untuk pembuatan lemari kita nggak perlu membuat dua. Jadi gambar lemari, di sini ada tekstur pintu, tekstur lemari biru, tekstur lemari biru. Di sini tekstur pintu saya buat dua untuk bagian depan dan belakang, sehingga saat penggunaannya nanti di lemari kiri dan kanan, sebentar saya tunjukkan. Ini di lemari kiri dan kanan, pintunya sudah otomatis berada di sisi yang menghadap ke tengah. Jadi tidak perlu repot-repot untuk membedakan lagi, tinggal mengcopy paste gambar lemari 1 menjadi gambar lemari 2. Yang berbeda hanya warna birunya menjadi warna ungu saja untuk lemari 2. Selanjutnya kita membuat lemari. Buat lemari ini memanggil tadi, ambil tekstur lemari 1, tekstur lemari 2, kemudian gambar lemari 1 dan gambar lemari 2. Yang berbeda hanya di translate-nya saja dengan skala yang sama dan rotasi yang sama. Oke, selanjutnya kita membuat figura. Figura di sini saya satu figura, tapi sebenarnya ada 3. Jadi ada yang hitam, yang coklat, dan untuk foto. Nih, ambil tekstur figura dengan gambar warna hitam, ambil tekstur figura 2 dengan gambar warna coklat, dan ambil tekstur foto dengan tekstur wajah.png. Kemudian selanjutnya pembuatan figura. Ini pembuatan figura seperti biasa. Pembuatan kotak hanya saja nanti yang berbeda ini. Gambar figuranya hanya satu, tapi buat figura 2, dan buat foto menggunakan gambar figura yang sama. Di sini gambar foto itu sama saja dengan gambar figura. Lalu yang berbeda hanya di skalanya dan translate-nya. Translate-nya juga sama kecuali bagian yang ini. Di sini ada saya beri tanda kanan, naik, dan dekat. Ini untuk yang berbeda hanya di bagian yang kanannya ini. 0, 0,1, dan 0,2. Artinya yang ini buat figura 2, ini sedikit lebih dekat dengan kita. Dan buat foto sedikit lebih dekat lagi daripada yang buat figura 2. Sehingga membuat efek foto berada di depan yang coklat, berada di depan yang hitam. Itu saja, skalanya itu berbeda tadi untuk membuat supaya foto lebih kecil daripada coklat dan coklat lebih kecil daripada hitam. Oke, selesai. Dan selanjutnya adalah penggabungan semua objek. Di sini kita gabungkan semuanya. Kita panggil segala yang diperlukan seperti gambar kaki meja tadi. Ini kaki meja yang kita gunakan. Gambar meja yang di atas tadi yang hanya sebagai tempat meletakkan, jadi kita tidak membuat benar-benar 3 dimensi. Makanya pengkodeannya sedikit lebih simpel. Ini, langsung saja, nggak perlu bikin banyak-banyak 6 sisi seperti ini. Oke, selanjutnya buat sofa 2 dan buat sofa 3. Dan ini, buat dinding ini yang pertama tadi, dibedakan untuk atap dan lantainya. Sehingga atap dan lantai berbeda dari dinding-dindingnya. Dan dinding-dindingnya ini yang auto-generate tadi, yang sudah kita ambil tekstur dinding. Sehingga tidak perlu kita tambahkan lagi ke dalam pembuatan skalanya. Selanjutnya buat lemari 1 dan lemari 2, buat figura 2 dan buat foto berada di sini. Oke.
Sekian presentasi dari proyek UAS saya. Terima kasih.